Selamat datang di Universitas Buana Perjuangan Karawang, universitas swasta terbaik di Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Trias Arimurti, SEMAK, dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Video ini dibuat sebagai bentuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi pajak yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Teknik pengajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk metode delivery, selama proses pembelajaran, saya memberikan materi kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah interaktif. Hal ini untuk membangun pemahaman konseptual kepada mahasiswa terkait akuntansi pajak. Metode yang berikutnya, interaction. Metode ini bertujuan untuk membangun interaksi saya dengan mahasiswa melalui diskusi aktif terkait materi yang disampaikan, baik dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa ataupun mahasiswa yang mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang dipahami. Metode yang ketiga yaitu assessment. Nah, sebagai bentuk penilaian saya terhadap mahasiswa dapat melalui berbagai cara. Salah satunya mengadakan kuis pada akhir sesi perkuliahan dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Aplikasi ini cukup efektif bagi saya untuk menggali kemampuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang disampaikan pada saat itu, karena pada akhir sesi akan ada pemeringkatan nilai tertinggi berdasarkan mahasiswa yang dapat menjawab dengan benar dan cepat, yang tentunya hal ini akan membangun atau menjadi motivasi bagi mereka. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang didasarkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, terdiri dari CPL 1 meliputi sikap, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 2 meliputi pengetahuan, yaitu menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis. CPL 3 meliputi keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. CPL 4 meliputi keterampilan khusus, yaitu mampu menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya CPMK 1 mampu memahami tentang prinsip dasar akuntansi pajak dalam lingkungan bisnis yang dinamis. CPMK 2 mampu melakukan perhitungan, pencatatan, pelaporan, dan perencanaan perpajakan untuk wajib pajak badan dan pribadi. CPMK 3 menggunakan informasi tersebut dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial dalam persaingan bisnis di era revolusi 5.0. Adapun deskripsi mata kuliah ini memberikan pedoman kepada mahasiswa mengenai pencatatan akuntansi yang terjadi pada pos-pos laporan keuangan wajib pajak. Selain itu, luaran dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisa serta menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah akuntansi pajak ini meliputi RPS dan PowerPoint yang dapat diunduh melalui LMS e-learning Buana Online Course, artikel ilmiah
dan melalui Zoom meeting. Dalam mata kuliah ini akan mempelajari tentang yang pertama prinsip dasar akuntansi pajak dalam lingkungan bisnis yang dinamis, yang kedua pembukuan dan pencatatan laporan keuangan komersial dan fiskal, yang ketiga perencanaan pajak dan implementasinya, yang keempat akuntansi PPH berdasarkan PSAK 46, yang kelima pengungkapan pihak-pihak berelasi dan pengaruh perubahan kurs valuta asing berdasarkan PSAK 10 serta aspek perpajakannya. Yang keenam, investasi berdasarkan PSAK 13 dan 15 dan persediaan berdasarkan PSAK 14 serta aspek perpajakannya. Yang ketujuh, aset tetap berdasarkan PSAK 16 dan aset tidak berwujud berdasarkan PSAK 19 serta aspek perpajakannya. Dan yang terakhir, program imbalan kerja dan program purnakarya serta aspek perpajakannya. Adapun bahan ajar pada mata kuliah ini saya menggunakan 2 buku. Yang pertama buku miliknya Bapak Wirawan B. Ilyas tahun 2015 untuk judul akuntansi perpajakan. Kemudian buku yang kedua saya menggunakan buku Waluyo tahun 2016 dengan judul akuntansi pajak edisi 6. Pembelajaran dilaksanakan selama 1 semester terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2 kali melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu kehadiran sebesar 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Untuk tahap berikutnya, dapat disimak video pembelajaran mata kuliah akuntansi pajak. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua ya. Kembali lagi kita di minggu ini, minggu keempat untuk mata kuliah akuntansi pajak. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Boleh Malik dibantu pimpin doa? Baik, terima kasih Malik sudah memimpin doa. Teman-teman sudah sarapan semuanya? Sudah semangat untuk mengikuti perkuliahan saya? Oke. Baik, teman-teman silakan untuk mengeluarkan buku ya, mencatat apa yang memang perlu dicatat. Barangkali ada yang kurang jelas dari slide yang saya tampilkan, silakan mencatat. Ya, untuk minggu ini kita akan membahas terkait perencanaan pajak atau tax planning. Yang pernah dengar istilah ini kan teman-teman kemarin belajar perpajakan 1-2 atau mungkin pernah membaca satu artikel atau satu berita tentang tax planning atau perencanaan pajak. Siapa yang tahu istilah ini? Ya. Jadi tax planning itu adalah suatu upaya untuk efisiensi beban pajak. Nah, itu dari efisiensi beban pajak melalui modifikasi dari transaksi atau aktivitas keuangan, tetapi tetap menjalankan tersebut itu sesuai dengan regulasinya. Oke. Tetap mematuhi regulasi. Oke, terima kasih untuk Malik sudah menjawab dengan benar apa itu definisi dari tax planning. Sebenarnya banyak ya untuk definisinya itu kalau teman-teman cari dari berbagai buku atau artikel lain gitu. Nah ini saya di sini menuliskan untuk definisinya itu suatu upaya untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar. Ya, jadi begini, suatu perusahaan itu kan pasti menginginkan laba yang tinggi, ya laba yang besar. Nah, terus gimana caranya perusahaan itu mau laba tinggi? Nah, salah satunya dengan perencanaan pajak. Nah, perencanaan pajak tadi yang dikatakan sama teman kita, teman-teman kalian, Malik, itu suatu upaya untuk memodifikasi bagaimana supaya untungnya bisa maksimal, tapi beban pajaknya minimal, tapi dengan tidak melanggar dari regulasi perpajakan yang ada. Ya, setuju ya itu ya. Gitu. Jadi ya ini definisinya. Nah, kemudian tujuan utamanya itu apa ya? Tentu
perusahaan itu ingin memperoleh profit yang lebih tinggi, kemudian efisiensi biaya-biaya atau beban, kemudian adanya kepuasan karyawan, dengan kita bisa laba tinggi, mungkin bisa kayak meningkatkan untuk upah dari karyawan-karyawan mungkin ya. Kemudian pemimpin pasar, lalu keuntungan yang maksimal tadi, dan pemegang saham serta untuk keberlangsungan usaha ya. Ini perlu dipertimbangkan juga bagi perusahaan-perusahaan yang memang baru berdiri. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa going concern gitu ya. Jadi dengan meminimalkan beban pajak. Tadi berbicara tentang perencanaan pajak, memodifikasi bagaimana laba bisa maksimal gitu ya, beban pajak bisa minimal. Nah, itu perencanaan pajak itu tidak lepas dari koridornya perpajakan. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus sebagai pengusaha itu punya literasi dulu terkait perpajakan. Ya, yang pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, ini juga penting bagi pengusaha. Kalau sampai misalnya melanggar peraturan, ya dampaknya apa? Pasti gagal ya perencanaan pajaknya. Udah tentu gagal. Nah, kemudian yang kedua, tidak memalsukan bukti pendukung yang dibutuhkan. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang mau melakukan perencanaan pajak, jadi harus dulu dipastikan dokumen-dokumen pendukungnya itu lengkap gitu. Jangan mengurangi atau menghilangkan atau misalnya mengganti. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi bukti-bukti pendukungnya itu memang harus ada. Nah, yang ketiga itu logik atau masuk akal secara bisnis. Jadi perencanaan pajak itu juga, ya itu tadi saya sampaikan di awal, bahwa harus tahu dulu, harus update dengan peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru. Jadi supaya logik ini apa? Supaya masuk akal kepada pemeriksa pajak nanti. Logis nggak nih? Jangan kita misalnya melaporkan pajaknya lebih besar gitu ya, lebih besar dari misalnya beban-beban lain. Nah, itu jangan seperti itu. Itu jadi harus logik kepada pemeriksa pajak. Oke. Nah, kemudian saya kasih contoh dulu ya untuk perencanaan pajak di negara-negara lain. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh perencanaan pajak yang telah dilakukan sama negara-negara lain. Contohnya apa? Ya, Malik lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Malik? Jawab, tahu saya perusahaan itu, contohnya itu adalah Apple. Iya. Nah, ini kan sempat viral sebelumnya itu yang membangun pabrik di Indonesia, tapi dengan beberapa syarat. Salah satunya itu karena pajak tersebut. Iya. Nah, tapi kan ditolak oleh pemerintah Indonesia, jadi sehingga iPhone 16 itu kan terhalang untuk masuk ke Indonesia. Iya. Tapi Apple ini, setahu saya, bukan hanya di Indonesia, tapi dia sudah membangun di Vietnam terlebih dahulu itu. Iya. Dia sudah membangun di Vietnam, juga karena setahu saya itu karena tax holiday 50 tahun. Jadi dia sudah membangun di Vietnam terlebih dahulu, tapi di Indonesia ini memerlukan beberapa negosiasi kepada pemerintah. Oke. Iya. Nah, itu contohnya ya. Jadi tadi saya bilang kenapa perusahaan itu boleh melakukan perencanaan pajak ya. Tadi ada contoh Apple, Google dan Apple. Yang kita tahu untuk tarif pajak di Amerika itu besar, cukup besar dibandingkan di Indonesia. Besarnya berapa? Sekitar 35%. Ya, jadi kalau kita asumsikan pendapatan bersihnya untuk Google misalnya $1 juta. Nah, dia itu bisa cuma dikenakan 2,2%. Yaitu dengan perencanaan pajak tadi, artinya dia hanya membayar $22 juta. Begitu juga dengan Apple, itu hanya membayar 0,05%. Berarti udah menghemat berapa tuh dari 35%. Jadi yang dibayarkan itu pajak hanya $50 saja. Ya, jadi kayak Google itu bisa menghemat keuntungannya 30 berapa dari 35 jadi 22 tuh. Besar, berarti selisihnya berapa untuk tarif pajaknya? Kan cukup besar ya. Nah, itu boleh dilakukan. Makanya kayak Apple itu kayak mendirikan usahanya itu bukan di Amerika, padahal di sana perusahaan induknya, tapi mendirikan di negara-negara lain kayak Irlandia, kemudian yang Indonesia ya rencananya gitu tadi yang sudah disampaikan sama teman kita untuk contohnya ya. Oke, skema pajak sekarang, skema perencanaan pajak.
Ya, tadi kan berbicara perencanaan pajak. Kan pengen tahu bagaimana sih caranya. Nah, ini skemanya atau cara yang dilegalkan untuk perencanaan pajak. Yang pertama itu penghindaran pajak. Ya, ini upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Jadi yang bukan menjadi objek pajak itu apa? Kalau digaji bisa digantikan dengan notura. Gitu. Itu bisa diakali seperti itu. Kemudian ada tax saving. Efisiensi pajak yaitu upaya mengefisiensikan beban pajak melalui cara pemilihan alternatif atas pengenaan pajak dan tarif yang lebih rendah. Jadi untuk mengefisiensikannya bagaimana dengan yaitu tadi. Nah, kemudian penundaan dalam membayar pajak, ya misalnya pajaknya dikreditkan, ya pajaknya dikreditkan. Kalau udah pajaknya dikreditkan berarti kan penerbitan fakturnya juga lebih lambat, bisa di akhir bulan berikutnya. Optimalisasi kredit pajak sama juga. Nah, yang terakhir yang paling penting tidak melanggar peraturan perpajakan. Tadi yang saya sampaikan, jadi kita sebagai pengusaha itu harus memperbanyak literasi terkait aturan perpajakan. Nah, ini tahapan perencanaan pajak ya, supaya perencanaan pajak efektif itu berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahapan. Harus menganalisis informasi yang ada dulu, kemudian membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak ya. Jadi membuat beberapa perencanaan supaya lebih efektif, nanti mana yang lebih efektif dipilih ya. Kemudian evaluasi pelaksanaan rencana pajak ya. Di evaluasi ini artinya kita jadi mencari tahu mana rencana yang lebih efektif dari kita. Misalnya di poin 2 tadi menetapkan 3 perencanaan. Nah, kita evaluasi lagi. Misalnya, ternyata untuk rencana B itu lebih efektif nih gitu ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Lalu yang terakhir, mutakhirkan rencana pajak. Anak-anak sekarang kita masuk ke kuis ya. Setelah tadi saya sampaikan materi, kita ada kuis, silahkan disiapkan masuk ke aplikasinya, Kahoot. Ya, ini sudah ada beberapa teman yang join. Ini nama sebenarnya atau bukan ya? Oke, nama sebenarnya. Ya. Sudah ada 11 yang bergabung, 12. Oke, sudah? Melvi belum? Oke, Melvi sudah. Oke, kita mulai ya. Oke. Ada 20 soal. Untuk soal pertama, apa tujuan utama perencanaan pajak? Meningkatkan pajak, membayar pajak lebih, mengurangi beban pajak, atau menghindari pajak ilegal? Oke. Yang benar? Oh, yang banyak menjawab mengurangi beban pajak. Oke ya. Mali. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara menggunakan insentif, membayar denda, mengabaikan pajak, atau menghindari audit. Ya, menggunakan insentif. Ranti, apakah Ranti lagi? Wah, Ranti diam-diam menghanyutkan nih. Ke-15, perencanaan pajak membantu perusahaan agar tidak kehilangan uang, mendapat untung, meningkatkan pajak, atau membayar tepat. Ya, pertanyaannya banyak menjebak. Kehilangan uang. Ya,
ke-16. 4 lagi ya, kita lihat. Perencanaan pajak harus dilakukan secara terburu-buru, asal-asalan, tidak jelas atau sistematis. Oh, semuanya menjawab benar. Tapi lihat yang tercepat siapa? Latihan jarinya. Ke-17, perencanaan pajak dapat membantu mengelola pajak lebih besar, kerugian usaha, arus kas, atau pengeluaran boros. Arus kas. Ya. Masih Ranti ya. Ya, ke-18 nih. Perencanaan pajak adalah bagian dari produksi, pemasaran, manajemen keuangan, atau sumber daya manusia. Apa? Manajemen keuangan. Oke. Wah. Melpi nih. Oke, pertanyaan ke-19. Nah, perencanaan pajak harus menghindari tindakan ilegal, benar atau salah? Perencanaan pajak harus menghindari tindakan ilegal. Kalimatnya cukup menjebak ya. Pertanyaan terakhir ya. Oke. Wah, ganda lagi nih. Apa yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak? Mengabaikan aturan, menghindari pembayaran, kepatuhan hukum, atau meningkatkan pajak? Apa yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak? Nah, kepatuhan hukum. Oh, lihat. Krisna ketiga, kedua Melvi, ke-1 Ranti. Oke, baik ya, cukup ya untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas terkait dengan pihak-pihak yang berelasi dan valuta asing. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Ya, sampai jumpa di minggu depan.